Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dari kelompok 3 mata kuliah jurisprudensi yang diambil oleh Bapak Bambang Hadi Cahyono MH akan mempresentasikan dengan tema metode penemuan hukum jurisprudensi. Di sini saya kelompok 3 beranggotakan saya sendiri, Ahmad Fuad Fauzi, dengan Umi Rahayu. Langsung saja ke inti pembahasan, yaitu bagaimana konsep dasar dari penemuan hukum jurisprudensi dengan metodenya. Yang pertama yaitu metode penemuan hukum jurisprudensi. Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas, dengan detail tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut. Oleh karena itu, majelis hakim sebelum menentukan putusan terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari penggugat dan tergugat, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Dalam usaha menemukan hukum tersebut, terdapat suatu perkara yang sedang diperiksa dalam persidangan. Majelis hakim dapat mencarinya. Maksudnya di sini alat-alat untuk menemukan hukum tersebut, yaitu yang pertama kitab-kitab perundang-undangan yang sebagai hukum yang tertulis. Nomor 2 yaitu kepala adat dan penasihat agama sebagaimana tersebut dalam pasal 44 dan pasal 15 ordonasi adat bagi hukum yang tidak tertulis. Nomor 3 yaitu sumber jurisprudensi. Menurut Sudikno, metode penemuan hukum jurisprudensi dapat dirinci menjadi 3 macam metode, yaitu metode interpretasi hukum atau hukum hermeneutik. Yang kedua, metode argumentasi hukum, dan yang terakhir yaitu metode konstruksi hukum. Langsung ke poin pertama, yaitu konsep dasar metode hermeneutika hukum. Untuk memahami apa yang disebut dengan hermeneutik, perlu menengok kronologi asal-usul kata hermeneutik supaya tidak terjadi distorsi pemahaman sejarah. Secara etimologi, kata hermeneutik berasal dari bahasa Yunani, kata kerja hermeneunin yang berarti menafsirkan atau menginterpretasi. Kata benda hermeneutik yang berarti penafsiran atau interpretasi. Adapun yang dimaksud dengan hermeneutik hukum sebagaimana yang tertulis oleh Courtleigh dalam buku Legal Hermeneutik, di mana Gergoy mengutip pendapat Gadamer yang menyatakan bahwa hermeneutik hukum bukanlah merupakan suatu kasus yang khusus, tetapi ia hanya merekonstruksikan kembali dari seluruh problem hermeneutika dan kemudian membentuk kembali kesatuan hermeneutik secara utuh, di mana ahli hukum dan teologi bertemu dengan para ahli humaniora. Itu merupakan definisi dari hermeneutik. Selanjutnya yaitu poin yang kedua, konsep dasar metode argumentasi. Argumentasi hukum adalah nama lain untuk penalaran hukum, legal reasoning. Aktivitas penalaran tentu tidak dilakukan oleh hakim, karena suatu kasus yang dibawakan adalah suatu kasus yang telah melewati prosedur yang cukup panjang. Dalam hal proses menuju ke awal persidangan ini, ada banyak pihak yang ikut mengkonstruksi fakta yang terjadi, lalu menghubungkan fakta-fakta itu dengan struktur norma hukumnya agar peristiwa itu dapat dikualifikasi sebagai peristiwa hukum.
Puncak dari proses penalaran hukum ini memang ada pada penalaran hukum yang dibuat oleh hakim di dalam putusannya, sehingga tidak mengherankan apabila penalaran hukum kerap diidentikan dengan penalaran yudisial. Itu sedikit penjabaran dari saya. Mungkin akan dilanjutkan ke anggota kelompok 3, Bumi Rahayu. Lanjutkan pemaparan materi selanjutnya, yaitu mengenai konsep dasar metode eksposisi atau konstruksi hukum. Metode eksposisi atau konstruksi hukum merupakan metode untuk menjelaskan kata-kata atau membentuk pengertian hukum, bukan untuk menjelaskan suatu barang. Selanjutnya yaitu tujuan dari konstruksi hukum, yaitu agar putusan hakim dalam peristiwa yang konkret dapat memenuhi tuntutan keadilan dan kemanfaatan bagi para pencari keadilan. Dalam metode eksposisi atau konstruksi hukum terbagi menjadi dua bagian, yaitu metode eksposisi verba dan juga metode eksposisi non-verba. Metode eksposisi verba terbagi menjadi dua bagian lagi, yaitu adalah metode eksposisi verba prinsipal dan juga metode eksposisi verba melengkapi. Metode verba prinsipal terbagi menjadi dua, yaitu individual dan parafrase definisi. Individual merupakan penjelasan nama-nama kesatuan individual, sedangkan parafrase itu dapat diterapkan pada kata-kata yang lain. Selanjutnya yaitu metode eksposisi verba melengkapi yang terdiri dari 11 macam, yaitu ada sinonimasi, antitese, terjemahan, restriksi, ampliasi, paraleli, deskripsi, enumerasi, arseptivasi, ilustrasi, dan eksemplifikasi. Selanjutnya yaitu metode representasi atau metode non-verba, yaitu dapat digunakan pada kata-kata yang indikatif untuk sesuatu yang dapat diamati dengan panca indera. Selanjutnya yaitu mengenai konsep dasar hukum Islam. Dalam konsep dasar metode penemuan hukum Islam terbagi menjadi 3 metode. Yang pertama adalah metode interpretasi linguistik, yaitu dapat digunakan terkait dengan kasus-kasus yang ada teks hukumnya, namun teks hukum tersebut masih kabur atau tidak jelas karena di dalamnya masih terdapat ayat-ayat yang mutasyabih. Metode yang kedua yaitu adalah metode kausasi, yaitu untuk mengonstruksi hukum terhadap kasus-kasus yang tidak ada teks hukumnya. Selanjutnya yang terakhir yaitu adalah metode penyelarasan. Metode ini berupaya menyelaraskan berbagai dalil hukum yang mungkin secara zahir bertentangan antara satu sama lain. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata ataupun perbuatan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.